حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala. Ke ayat yang disebutkan Imam Ibnu Taimiyah dulu. Qauluhu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang semisal dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Qauluhu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Hadhil ayah qad taqaddama al-kalamu 'alaiha. Ayat ini telah terdahulu pembicaraan tentangnya. Ayat ini adalah apa? Sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk, tapi kita juga menetapkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita menetapkan Allah Ta'ala mendengar dan juga Maha melihat, tapi kita meyakini pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Demikian pula penglihatannya, begitu pula seluruh sifat-sifat Allah yang lain. Karena pembicaraan terhadap sebagian sifat itu adalah sama dengan pembicaraan di sifat-sifat yang lain. Yang semuanya ditetapkan oleh Allah kita tetapkan, dan kita yakini tidak sama dengan makhluk, tapi dia adalah di puncak kesempurnaan. Dan laisa kamitslihi, kafnya ini bukan sekedar zaidah seperti ucapan para ahli majaz. Kafnya ini bukan apa? Bukan majaz ziyadah, tapi ini adalah apa? Adalah gabungan dari dua kalam. Laisa kahuwa syai' dengan laisa mithlahu syai'. Gabungan dua nafi itu menunjukkan apa? Taukid yang berlipat-lipat. Betul-betul tidak ada suatu pun yang setara dengan Allah. Baik. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah mengatakan wa qauluhu innallaha ni'imma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah itu adalah sebaik-baik yang memberikan nasihat, yang memberikan petuah kepada kalian dengan Al-Quran. Sesungguhnya Allah itu benar-benar Maha mendengar lagi Maha melihat. Kata Syekh Al-Rashid rahimahullah, ni'mah min al-fadhil madah, dan dia adalah ni'mah itu termasuk lafaz pujian, dan dia adalah apa? Adalah isim. Ma qila nakiratun mausufah. Ada yang mengatakan ma di sini adalah nakirah yang disifati. Ka'annahu qil ni'ma syai'an ya'idzukum bih. Ma-nya di sini takwilnya adalah syai'an. Sebaik-baik sesuatu, maksudnya sebaik-baik zat yang memberikan nasihat kepada kalian. Au mausulah, barangkali ma-nya adalah mausulah, ni'mal ladzi ni'ma syai'al ladzi ya'idzukum bih. Intinya adalah sama. Ni'mama jadinya apa? Ni'imma. Baik. Tapi konsekuensinya apa? Kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah adalah sebaik-baik yang memberikan petuah, maka harusnya apa? Kita percaya dengan berita-berita dari Allah. Kita beriman kepada nasihat-nasihat Allah, dan kita taati peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kita. Makanya setelah Allah Ta'ala menyebutkan keagungan ayat-ayat Dia, baik yang di langit ataupun yang di bumi, ataupun ayat-ayat yang bersifat sam'iyah, yaitu ayat-ayat Al-Quran, maka bagi orang-orang yang menentang itu atau orang-orang yang meragukan itu, menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang akalnya itu tidak benar, akalnya itu tidak sehat. Padahal yang beri nasihat kepada mereka adalah yang menciptakan mereka. Kenapa mereka itu tidak percaya? Allah Ta'ala berfirman, fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka dengan ucapan yang mana setelah firman Allah dan ayat-ayatnya mereka mau beriman? Padahal cukup sebenarnya petuah-petuah yang ada di dalam Al-Quran itu untuk menjadikan orang itu bertaubat. Makanya sebagaimana firman Allah Ta'ala yang lain, wa dzakir bil qur'ani may yakhafu wa'id. Peringatkanlah dengan Al-Quran bagi orang yang takut kepada ancamanku. Harusnya diperingatkan dengan Al-Quran itu cukup, tanpa harus
banyak penjelasan yang panjang. Penjelasan itu penting, tetapi sebenarnya Al-Quran itu cukup untuk menyebabkan orang itu tersadar. Adapun untuk memperdalam ilmu tentunya memang kita mempelajari hadis, mempelajari tafsir dan sebagainya. Bagaimana disebutkan dalam kisah nyata itu, ketika sekelompok muslimin mereka ada di kapal orang-orang kafir ketika hendak pergi ke suatu negeri. Kemudian sebagian dari muslimin itu mereka minta izin kepada nahkoda kapal untuk mengadakan sholat Jumat di atas kapal itu karena perjalanannya sangat panjang. Tidak sempat mereka itu turun ke pulau dan sebagainya. Kemudian nahkoda kapal itu mengizinkan, maka mereka pun memilih suatu tempat di situ untuk sholat Jumat, ada khutbahnya dan sebagainya dengan bahasa Arab. Maka selesai mereka melakukan acara itu, maka orang-orang kafir mereka yang mereka tadi berkerumun untuk melihat, mereka terpana melihat situasi yang khusyuk dan agung itu, walaupun mereka tidak paham apa yang dibicarakan karena dari awal sampai akhir khutbahnya itu dengan bahasa Arab. Kemudian setelah itu mereka mengucapkan selamat atas prosesi keagamaan yang suci kalian dan sebagainya. Maka kaum muslimin mengatakan ini adalah sholat Jumat. Kemudian setelah itu ada seorang wanita tua kafirah. Dia berkata, ini betul-betul acara yang belum pernah saya lihat, walaupun saya tidak paham, tetapi kalimat-kalimat dari khotibnya itu betul-betul bahasanya sangat mengagumkan. Ini bahasa apa ini? Dikatakan ini adalah bahasa Arab. Kata dia, saya sangat kagum dengan susunan kalimat-kalimat di situ walaupun saya tidak paham. Kemudian di antara ucapan-ucapan khotib itu sepertinya dia mengucapkan kalimat yang lain yang lebih mengagumkan lagi, kalimat yang lebih mantap dan mendalam. Apa yang dia ucapkan? Nah, kaum muslimin waktu itu mereka bingung apa yang dimaksudkan. Setelah diperhatikan, katanya ternyata yaitu dia adalah ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Sama-sama dia adalah bahasa Arab, tetapi kalamullah memang tidak sama dengan kalam manusia. Katanya wanita ini sampai saya menangis, padahal saya tidak paham isinya apa itu. Memang kalau nasihat itu datang dari hati dan kejujuran, maka memang dia memberikan pengaruh yang besar ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kemudian setelah itu dia masuk Islam, si wanita ini. Setelah dijelaskan tadi adalah ayat dari Allah, membaca innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalimat yang pasti, kalimat yang mantap, dan dia itu bukanlah main-main, dan seterusnya. Beberapa ayat yang dibaca oleh khotib pada waktu itu. Jadi memang Allah Ta'ala adalah sebaik-baik yang memberikan nasihat kepada kita. Qauluhu ya'idhukum ya'murukum bihi, yaitu yang Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakan itu. Min ada'il amanat, yaitu penunaian amanah-amanah. Wal hukmi bainan nasi bil adl, dan memberikan hukum di antara manusia dengan keadilan, memutuskan perkara dengan keadilan. Wa qauluhu innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah itu benar-benar kana, yaitu terus menerus, dia itu maha mendengar lagi maha melihat. Annahu subhanahu sami'un lima taqulun wa basirun bima taf'alun. Allah yang maha suci itu mendengar apa yang kalian ucapkan dan melihat apa yang kalian perbuat. Fahadhil ayah wa ma qablaha minal ayat tadullu ala isbati sam'i wal basari lillahi haqiqah. Ayat ini dan yang sebelumnya dan ayat-ayat yang sebelumnya itu menunjukkan tentang ditetapkannya pendengaran dan penglihatan untuk Allah secara hakiki. Benar-benar Allah itu maha melihat, benar-benar Allah Ta'ala itu maha mendengar. Bukan seperti yang diucapkan oleh Asy'ariyah, yaitu ilmu. Ilmu itu sifat lain lagi. Pendengaran dan penglihatan itu dua sifat yang lain lagi. Makanya dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW ketika membaca ayat ini, innallaha ni'ma ya'idukum bi innallaha kana sami'an, beliau mengisyaratkan kepada telinga beliau, basira. Maka beliau mengisyaratkan kepada mata beliau, menunjukkan benar-benar Allah Ta'ala itu hakikah masalah pendengaran dan penglihatannya, tidak berupa ilmu, karena ilmu itu di hati. Dan memang lain antara pendengaran dan penglihatan dengan ilmu, itu lain. Ilmu itu boleh diambil oleh orang yang buta, ilmu itu boleh diambil oleh orang yang tuli. Sementara as-sama' wal basar tidak dimiliki oleh orang yang buta dan tuli tadi. Memang dia adalah sifat yang berbeda-beda.
Cuma syahidnya di sini adalah bukannya Rasulullah SAW menyamakan Allah dengan makhluk penglihatan dan pendengarannya, tapi benar-benar penglihatan Allah adalah penglihatan, pendengaran Allah adalah pendengaran. Bukan sesuatu yang ada di dalam hati. Tayyib. Qal kama yaliqu bi jalalillahi wa 'azamatih. Sebagaimana layaknya sifat itu dengan kemuliaan Allah dan keagungannya. Wa fihi dalilun ala anna sifatas sam'i ghairu sifatil basar. Dan di sini ada dalil bahwasanya sifat pendengaran itu bukanlah sifat penglihatan. Ini bantahan kepada siapa? Bantahan kepada Mu'tazilah yang mengatakan sifat itu semuanya adalah sama. Yaitu nama itu adalah sama. Asmaullah mutaradifah. Nama Allah itu semuanya adalah sama. As-Sami maksudnya adalah Al-Basir. Al-Basir adalah Al-Ali. Dalam artian apa? Semuanya adalah tidak menunjukkan kepada makna yang lain, makna yang berbeda-beda. Padahal jelas Rasulullah SAW di dalam ayat ini Allah Ta'ala memisahkan antara As-Sami dengan Al-Basir. Rasulullah dalam menafsirkan juga memisahkan antara apa? As-Sami. As-Sami itu diisyaratkan kepada telinga, Al-Basir diisyaratkan kepada mata, menunjukkan bahwasanya pendengaran memang beda dengan penglihatan. Beda dengan ucapan orang Mu'tazilah, semuanya adalah sama, semuanya sekedar apa? Sekedar nama tanpa memiliki makna. Tayyib. Qal idil atfu yaqtadil mughayarah. Ini sebenarnya baik maksud beliau. Ataf itu menunjukkan mughayarah, hanya saja apa? Kalau yang dimaksudkan adalah ataf nasak, tidak ada di sini. Tidak ada wawu di sini. Tapi kalau atafnya adalah ataf bayan, maka tidak apa-apa. Tayyib. Fasifat bin nadhari ila dzat mutaradifah. Maka sifat-sifat Allah itu kalau dilihat dari zatnya memang dia itu mutaradifah, sama. Al-Sami adalah Al-Basir, Al-Basir adalah Al-Ali, yaitu Allah. Li'annaha kullaha sifatun li dzatin wahidah, karena semua sifat tadi adalah sifat untuk zat yang satu, yaitu Allah. Wa bin nadhari ila sifat ilal ma'ani mutabayinah. Adapun dari sudut pandang sifat itu sendiri, yaitu makna-maknanya, maka dia adalah berbeda-beda. Tidak sama antara maha tinggi dengan maha besar. Jelas beda, tinggi dan besar itu beda. Tidak sama antara maha indah dengan apa? Memiliki tangan. Ini jelas berbeda. Maknanya sudah berbeda. Li'anna kulla sifatin ghairu as-sifatil ukhra, karena setiap sifat itu bukanlah sifat yang lain, yaitu tidak sama dengan sifat yang lain. Fas-sama ghairul basar, maka pendengaran itu bukan penglihatan. Beda dengan yang diucapkan oleh Mu'tazilah tadi, dan beda dengan apa? Konsekuensi dari ucapan orang-orang Asy'ariyah tadi. Intinya adalah ilmu. As-sama adalah apa? Al-idrak bil masmu'at, al-ilmu bil masmu'at, wal basar adalah al-ilmu bil mubsarat, yaitu mengetahui apa yang boleh didengar, mengetahui apa yang boleh dilihat. Jadi intinya adalah ilmu lagi. Ini tidak benar. Tapi yang betul adalah idrak, yaitu penangkapan objek yang mungkin dilihat, penangkapan terhadap objek yang mungkin didengar. Wa kadzalikal ilmu, demikian pula ilmu. Ilmu itu bukan penglihatan, bukan pendengaran, bukan tangan, bukan kaki. Wa halumma jarra, dan demikian seterusnya. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.